Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah makan belum, Bu? Daun salam, daun keladi. Yang jawab salam saya doakan naik haji. Apa ya? Daun salam, daun. Yang tidak jawab salam saya doakan suaminya nikah lagi. Amin apa tidak? Alhamdulillah Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak Ketua D2 UKD Desa Penyandingan Indralaya yang kami hormati, Ibu Ketua Majelis serta semua anggota majelis yang cantik-cantik, Bu ya. Dulu maksudnya 40 tahun yang lewat ya. Yang kami hormati, alhamdulillah syukur hari ini adalah hari pertama saya diundang dan silaturahmi di majelis ini. Di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat nanti ada 7 golongan orang yang mendapat syafaat atau pertolongan. Satu dari yang 7 itu diantaranya rajulun tahabba billahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang muslim bertemu, bersaudara, bersilaturahmi, bersahabat, berpisah karena Allah, maka itu bagian dari yang mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin apa tidak? Amin apa tidak? Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah 4 yang harus wajib kita rasakan. Pertama, Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga kesempatan kita. 4 ini ada tidak pada kita? Ada apa tidak hari ini? 4 ini ada tidak pada kita hari ini? Allah jaga iman kita, Allah jaga Islam kita, Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga kesempatan yang ada pada kita. Ada tidak? Makanya kita hadir siang ini, ya Bu ya. Kita kurangi. Ada orang yang beriman, beragama Islam, tapi tidak sehat. Hadir apa tidak? Tidak punya kesempatan untuk hadir. Ya. Atau ada orang yang beragama Islam, sehat, punya kesempatan, tapi tidak beriman. Hadir apa tidak? Hadir apa tidak? Betul ya?
ya kan? Kalau ada pertanyaan, Ustadz, masjid kita ini mewah, bagus, betul. Tetangga kanan kiri masjid orangnya beragama Islam, apalagi Indralaya ini gudang pondok pesantren dan gudang para ulama, para kiai. Tapi kenapa ada majelis taklim berat kaki untuk melangkah? Beragama Islam, sehat, punya kesempatan, tapi tidak beriman. Datang apa tidak? Betul. Datang apa tidak? Tidak. Jadi kita insya Allah yang hadir hari ini, 4 ini ada pada kita. Beriman, beragama Islam, sehat, dan diberi kesempatan. Cukup 4 ini. Kalau dia tidak datang, artinya kurang salah satu dari 4 ini. Ya Bu ya? Betul tak? Atau dia beriman, beragama Islam, punya kesempatan tapi sakit, tidak bisa. Jadi jangan kita kalau ditanya, Ustadz kenapa mereka beragama Islam tapi tidak mau ke masjid, pasti kurang dari salah satu yang 4 ini. Tidak usah di sini renungkan saja. Ya. Salawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya masuk ke materi, sedikit saya ingatkan, kita saling mengingatkan saja. Ada 2 ketika itu dilakukan, kita disunatkan bahkan diwajibkan untuk diam. Ada berapa Bu? Ada berapa? 2. Pertama, ketika dibacakan Al-Quran, ketika dilantunkan ayat-ayat Al-Quran, maka kita harus mendengar dengan hati. Ciri orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat Al-Quran, dia diam dan mendengarkan ayat Al-Quran. Saya tidak nyindir, nyinggung saja itu. Tadi maksudnya, tadi ada yang baca Quran, kita ngobrol. Dalam ilmu fikih dimaafkan kalau belum tahu. Setelah dikasih tahu jangan diulang. Ya Bu ya. Yang kedua, kapan kita harus diam? Ketika kita sedang mengambil air wudhu, maka sunnah bahkan diwajibkan kita harus diam. Tidak boleh ngobrol. Ambil kumur-kumur ngobrol dengan sebelah. Saya ini gulai sayur apa? Tidak bisa. Jadi 2 itu harus diam. Pertama ketika ambil air wudhu, kedua ketika dilantunkan ayat suci Al-Quran. Itu PR untuk minggu depan maksudnya. Nah, sebelum kita masuk materi, sedikit banyak saya ingin kenal dulu. Saya ditugaskan sebagai penyuluh agama Islam di kantor KUA Indralaya ini terhitung sejak 1 Agustus tahun bulan kemarin. Baru berapa bulan ya? Sebelumnya di Kecamatan Pangkalan Lampam, Oki. Jadi kurang lebih 12 tahun di KUA Kecamatan Pangkalan Lampam, Oki. Kalau asal dibilang Kabupaten Lahan iya, dibilang Pagar Alam iya. Jadi lebih dekatnya ke Kota Pagar Alam secara peta masuk wilayah Lahat, asal dari Lahat, Kecamatan Jarai. Saya punya majelis di Kota Pagar Alam dan Lahat itu setiap hari Sabtu dan Minggu akhir bulan. Jadi Jumat besok pulang ke Pagar Alam dan Lahat. Tinggal di Talang Jambi dekat bandara Kota Palembang. Jadi setiap habis subuh berangkat ke sini, jam 4 balik lagi. Keseharian seperti itu. Ya.
Anak 2. Alhamdulillah saat ini sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur. Insyaallah setahun 2 tahun lagi selesai. Nah, untuk majelis taklim saya tawarkan ke ibu-ibu yang mau kami bimbing. Saya punya waktu Senin sampai Kamis. Terserah mau pukul berapa. Senin sampai, karena kalau Jumat, Sabtu, Minggu biasanya saya alokasikan untuk menerima undangan luar kota ya. Karena kehidupan saya sehari-hari lebih kurang 20 tahun di dunia dakwah itu lalu. Kalau ibu rindu dengan saya, buka YouTube, ketik Ustadz Herwansyah Sarjana Sosial Islam, keluar di sana ya. Nanti pengurus bikin, hari ini aku udah bawa absen ya, buat tulisan nama dan nomor WA supaya kita buat grup majelis, mudah informasi. Itu sekedar tawaran. Kalau desa Ulak Bedil sudah 3 kali pertemuan, dia mintanya setiap hari Senin 2 minggu 1 kali. Nah, Senin besok ya. Jam sama seperti ini, jam 1:30. Kalau tidak gabung, tidak jadi masalah, gabung dengan masjid lain. Ya Bu ya. Nah yang di sini silakan ibu musyawarahkan. Saya cuma punya waktu Senin sampai Kamis. Nah, terserah mau jam berapa. Ya. Kalau Jumat itu bukan sesuatu hal yang pasti. Kadang jadwal khotbah di Palembang kan, atau keluar daerah. Nah nanti kalau mau dibimbing, sampaikan ke Pak Harmonis supaya kita tindak lanjut. Oh ya, santai kita belajar latuhnya, santai. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan hari ini saya angkat satu hadis saja Ibu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seorang wanita atau kalau seorang istri itu mau masuk surga dari pintu mana yang dia suka, ada 4 syaratnya. Ibu mau masuk surga apa tidak? Mau apa tidak? Mau apa tidak Bu? Nah, perhatikan hadis Rasul ini. Kalau 4 ini dimiliki oleh seorang wanita, seorang ibu, kata Nabi, Fadkhulil jannata min ayyi bab, silakan ibu masuk pintu surga dari pintu mana yang ibu suka. Tapi harus punya 4 ini. Nah, catat. Pertama, apa syarat wanita seorang ibu yang pertama masuk surga? Pertama, iza sholatil mar'atu khamsaha. Seorang ibu yang selalu taat dan tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Itu yang pertama. Ibu sholat apa tidak? Yakin? Yakin. Yang pertama kata Nabi, syarat seorang istri yang mau masuk surga, iza sholatil mar'atu khamsaha. Seorang wanita yang selalu menjaga sholat 5 waktu. Ya Bu ya. Di hari kiamat nanti digambarkan seperti ini Bu. Kita ini menunggu kehidupan atau menunggu kematian? Jawab jujur nih. Kita sekarang ini menunggu kehidupan atau menunggu kematian? Menunggu kematian. Ya Bu ya.
Kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa di alam ini akan mengalami mati. Orang kaya, orang miskin, anggota dewan, kiai, makanya yang lebih tepat itu kita yang hadir hari ini semuanya bukan menunggu kehidupan, tapi menunggu menunggu kematian. Di hari kiamat nanti, ini perhatikan untuk yang berkaitan dengan sholat, ada 4 kelompok manusia ketika dihidupkan, dibangkitkan di hari kiamat nanti. Ada 4 kelompok manusia itu dibagi oleh Allah. Nah, nanti kita masuk kelompok mana, ibu simpulkan setelah saya cerita. Pertama, ada orang yang bangkit dihidupkan dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, tapi kepalanya terang bagaikan sinar matahari. Sinar apa, Bu? Begitu bangkit dari alam kubur, wajahnya terang bagaikan sinar matahari. Lalu Rasulullah Muhammad bertanya kepada Nabi malaikat Jibril, "Jibril, siapa itu umatku yang wajahnya terang bagaikan sinar matahari?" Apa kata Jibril? "Muhammad, itu umatmu waktu hidup di dunia, azan belum dikumandangkan, dia sudah datang duluan ke masjid. Azan belum dikumandangkan, dia sudah datang duluan ke masjid." Nah, orang-orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, belum masuk waktunya, belum azan dikumandangkan, dia sudah datang duluan, maka itulah tamu-tamu Allah. Tamu-tamu Allah. Itu yang pertama. Halo? Halo? Yang kedua, catat baik-baik. Nanti saya kirim ini di lab langsung secara nasional. Ya. Yang kedua, ada orang yang bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, tapi kepalanya terang, tidak seperti sinar matahari, mulai redup bagaikan sinar, Bu. Nah, sinar apa, Bu? Mana terang dengan matahari? Terang bulan apa terang matahari? Terang matahari. Ya. Ini kelompok yang kedua. Muhammad bertanya ke Jibril, "Jibril, siapa ini umatku?" "Inilah umatmu Muhammad, waktu hidup di dunia dia rajin sholat berjamaah, tapi orang sudah 1 rakaat, sudah 2 rakaat di masjid, masbuk, datang terlambat di masjid." Ya bagi ya. Datang terlambat. Datang terlambat. Masih sholat berjamaah. Orang sudah 1 rakaat baru datang. Orang sudah 2 rakaat baru tapi sempat sholat berjamaah. Maka orang yang seperti ini di hari kiamat nanti wajahnya terang bagaikan sinar, Bu. Kelompok berapa itu? 2. Yang ketiga, ada orang yang bangkit dari alam kubur, tangan manusia, kaki manusia, semua jasad manusia, kepalanya tetap bersinar tapi redup kecil, tidak seperti matahari dan bulan, bagaikan sinar bintang. Kecil apa besar? Masih bersinar tidak? Masih. Tapi kecil kan? Bertanya Muhammad kepada Jibril, "Jibril, siapa ini umatku, terang wajahnya bagaikan sinar bintang?" "Muhammad, itulah umatmu waktu hidup di dunia, tidak pernah sholat berjamaah di masjid,
Tapi di rumah masuk waktu sholat dikerjakan. Saat di sawah dan di kebun dikerjakan. Saat dia berdagang masuk waktu sholat dikerjakan. Masuk waktu sholat, walaupun tidak sempat berjamaah di masjid, sholat tetap dia jaga dan dilaksanakan. Tidak pernah ditinggalkan. Maka orang yang seperti ini wajahnya terang bagaikan sinar kelompok berapa, Bu? Yang terakhir, ada manusia yang bangkit dari alam kubur, kaki manusia, tangan manusia, jasad manusia, tapi kepalanya tidak mendapat sinar, justru berubah menjadi kepala babi. Kepala apa, Bu? Kepala apa? Babi. Muhammad bertanya kepada Jibril, Jibril, siapa ini umatku? Tangan manusia, kaki manusia, jasad manusia, semua manusia. Tapi wajahnya, kepalanya berubah menjadi seekor kepala babi. Apa jawab Jibril? Muhammad, itulah umatmu waktu hidup di dunia. Dia beragama Islam Muhammad, tapi tidak pernah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Di luar masjid pun tidak pernah dilakukan. Agamanya tapi tidak pernah sholat. Orang yang seperti itu kepalanya berubah menjadi kepala Ibu masuk kelompok mana? Masuk kelompok mana? Yakin? Ya. 1 sampai 3. Masuk masjid jarang. Nomor 3 jadi. Itu gambaran tentang ibadah kita sholat di hari kiamat. Bu, Ibu beragama Islam apa tidak? Islam apa tidak? Yakin? Kita hitung rumus matematiknya. Islam itu singkatan Isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Betul? Betul atau tidak? Kalau Isya kita kerjakan, subuh kita kerjakan, luhur, asar kita kerjakan, maghrib dikerjakan, aslinya Islam kita sempurna. Betul apa tidak? Coba kita kurangi. Kita kurangi. Isya kerjakan, subuh kerjakan, luhur asar tinggal, maghrib dikerjakan. Apa agamanya, Bu? Apa agamanya tuh? Apa agamanya? Betul. Hah? Ya, itulah gambarannya. Jadi yang dikatakan orang yang beragama Islam itu, ya ayyuhallazina amanul qulu bisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam itu dengan cara kafah, dengan cara yang sempurna, jangan setengah-setengah. Ya, Bu ya. Ini sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek ngomong sama cucung, alhamdulillah cung, hari ini nenek cuma bisa sholat maghrib dan isya saja. Ya, Nek? Alhamdulillah hari ini sholat isya maghrib yang bisa dikerjakan, yang lain tinggal. Padahal Rasul ingatkan kepada kita, muru auladakum bisolatihim wahum abna'u sab'in. Ajari anakmu untuk melaksanakan sholat ketika berusia berapa? 7 tahun. Ajari anak kita untuk belajar sholat. Ajari anak kita supaya dia dekat mengenal Allah dan Rasulnya. Kenalkan dengan orang-orang yang soleh pada saat berusia 7 tahun. Makanya anak sekolah itu masuk usia 7 tahun. Ya, karena akal seorang anak itu mulai ada kemampuan berpikir setelah usia 7 tahun.
Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asrin. Pukul anakmu kalau meninggalkan sholat ketika berusia 10. Usia berapa, Bu? Perintah sholat usia berapa? 7. Pukul meninggalkan sholat usia berapa, Bu? 10 tahun. Kalau di atas 10 tahun meninggalkan sholat, kira-kira perintahnya apa, Bu? Siram apa? Itu gambaran. Hah? Gebuk. Ya. Nah, itu tentang sholat. Kalau kita kaitkan dengan nasihat Nabi Muhammad SAW tadi, ada 4 syarat seorang wanita yang harus masuk surga. Pertama, iza sholatil mar'atu khamsaha. Wanita yang selalu taat dan menjaga sholatnya. Itu urut pertama yang harus ibu jaga. Yang harus ibu jaga. Ada yang sudah haji dan umrah di sini? Angkat tangan. Ada, Bu? Hah? Ibu sudah? Siapa yang sudah haji? Ibu sudah? Ya. Dari Palembang menuju kota Mekah itu berapa jam naik pesawat? 9 jam. Naik apa itu, Bu? Pesawat. Jauh apa tidak? Jauh. Palembang Jeddah, Palembang Mekah itu 9 jam naik pesawat. Pertanyaannya adalah, dari mana ajaran Islam sampai ke Indralaya ini, dari mana? Dari Mekah. Jauh apa tidak? Jauh apa tidak Mekah dengan Indralaya? Jauh. Betul. Orang Islam, kita sebagai orang yang beragama Islam walaupun tinggal di Indonesia di Indralaya ini, yang lahir memeluk agama Islam, patut bersyukur kepada Allah dan tetap bersyukur kepada Rasulullah, tetap mendapat warisan ajaran Islam. Padahal Arab dengan kita sangat jauh. Tetap harus bersyukur dapat warisan ajaran agama Islam. Orang yang dapat warisan ini macam-macam, Bu, tapi kita tetap harus bersyukur. Ada yang dapat warisan sholat seminggu cuma sekali, Jumat saja. Ada apa tidak? Ada juga lagi. Ya kan? Ada yang dapat warisan sholat walaupun beragama Islam, karena Arab dengan Indralaya itu sudah sangat jauh. Setahun cuma 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha saja. Ada. Ada apa tidak? Ya, Bu, ya. Tapi tetap harus bersyukur. Ada yang dapat warisan sholat, yang selalu menjaga sholatnya 5 waktu, belajar agama, mengamalkan ajaran Al-Quran, kemudian diajarkan kepada orang-orang yang perlu kita ajarkan. Man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran, dia belajar, dia mengamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Itulah orang yang paling baik. Makanya kalau ibu punya ilmu, jangan untuk diri sendiri, ajarkan kepada orang lain. Ya, aku tanya nggak ibu-ibu, kepengen tak majelis kita ini ke depan ramai? Pengen apa tidak? Pengen. Aku kasih PR untuk minggu depan. 1 orang membawa 1 orang saja. Sederhana rumus. Sanggup apa tidak? 1 orang membawa 1 orang. Ya, Bu, ya. Insyaallah, ya. Kalau hari ini hadir 50 ibu-ibu, kewajiban membawa 1, minggu depan berjumlah 100. Itulah yang terus kita bangun, Ya.
Itu yang pertama. Yang kedua, syarat seorang wanita yang akan masuk surga, wasomat sahroha, seorang istri yang selalu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ibu puasa apa tidak? Yakin? Ya. Seorang istri yang selalu taat, yang selalu terhadap perintah Allah dan Rasulnya, karena dia menjadi orang yang beragama Islam, beriman kepada Allah, selalu patuh dan tidak pernah meninggalkan perintah untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Itu syarat keberapa ini? Kedua. Saya tidak akan uraikan terlalu panjang, nanti materi khusus untuk Ramadan. Ya. Yang ketiga, syarat seorang wanita masuk surga, wahafizat farjaha, seorang wanita yang selalu menutup auratnya. Ibu pakai jilbab apa tidak? Pakai jilbab apa tidak? Kapan? Ya. Seorang wanita yang selalu menjaga auratnya, menjaga kehormatannya. Kalau bahasa kitanya, seorang ibu yang selalu berhijab, menutup auratnya. Di mana aurat seorang wanita? Semua anggota tubuh seorang wanita adalah aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Itu adalah aurat. Karena yang membedakan seorang wanita muslimah dengan seorang wanita yang tidak beriman, letaknya ada di hijab atau jilbab. Ya Bu ya. Makanya ajarkan itu kepada anak-anak kita. Kecanggihan teknologi sekarang ini, Ibu, ya, teknologi internet sekarang ini, di mana-mana anak kita sudah megang HP Android. Kemajuan teknologi yang semakin hari semakin maju, semakin berkembang, dan kemudian pendidikan agama TK TPA semakin hari semakin kosong di masjid. Kalau anak kita tidak kita bekali dengan ilmu agama, hancur anak kita. Hancur apa tidak? Betul. Ibu lahir tahun berapa? Tahun berapa, Nek? 54. Nenek lahir 66. Kita belajar nostalgia. Tahun 60-an, seorang ibu itu memakai kebaya, lengannya batas ini. Betul apa tidak? Betul apa tidak tahun 60-an? Betul kan? Akibat kemajuan zaman teknologi yang serba canggih zaman sekarang, semakin tahun berganti tahun. Tahun 60-an dulu pakai baju lengannya batas ini, ibu-ibu. Sekarang mulai putus, naik batas ini. Ya. Tidak usah jauh-jauh, sekarang tahun 2023, ibu jalan-jalanlah di PIM Palembang, jalan-jalanlah di PTC Palembang, jalanlah di PS Palembang. Anak-anak kaum pemudi kita bukan lagi memakai pakaian yang muslimah. Tinggal satu talinya di sini. Ya, tinggal satu talinya di sini. Tidak mencerminkan lagi sebagai seorang wanita yang beriman, yang muslimah, Bu. Anak-anak kita sekarang tidak menghargai lagi di mana nilai-nilai akidahnya kepada Allah. Pakai baju ketat, rok ketat, sepan ketat, bingung kami Ustaz. Bingung apa tidak? Bingung apa tidak, Nek? Tidak ada rasa malu, Bu. Tidak ada rasa malu anak-anak pemudi kita di zaman sekarang. Ya. Baju tidur dibawa keluyuran di waktu siang. Rok ketat, sepan ketat, baju ketat, bingung Ustaz. Ya, Nek. Tidak ada rasa malu anak-anak kita zaman sekarang.
Makanya saya pernah dakwah di kota di Kabupaten Banyuasin, ada pertanyaan jamaah seperti ini. Ustadz, apa hukumnya melihat seorang wanita yang seksi di luar? Apa hukumnya, Bu? Apa hukumnya? Saya jawab, ibu-ibu, hukum melihat seorang wanita yang seksi di luar ada dua. Ada yang kelihatan, ada yang melihat. Beda hukumnya, Bu. Kalau kelihatan itu rezeki, Bu. Betul apa ya, Ustaz? Kalau kelihatan itu artinya unsur tidak sengaja. Lagi jalan ngobrol depan masjid, lewat ibu-ibu seksi, kelihatan, itu rezeki, Pak. Ya, Bu ya. Begitu kelihatan pertama, astagfirullahaladzim, lihat lagi kan. Itu kalau kelihatan. Tapi kalau melihat artinya ada unsur sengaja. Itu yang diharamkan Allah. Nah, ini dari tahun ke tahun anak-anak pemudi kita sudah hilang jati dirinya, Bu, karena tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman kepada Allah. Betul, Bu? Itu pakaian ngalami kemajuan. Coba kita teliti lagu. Lagu mengalami kemajuan tidak dari tahun 60 sampai sekarang? Mengalami kemajuan tidak? Coba kita lihat lagu pada tahun 60 atau 50-an itu. Mulanya biasa-biasa saja. Betul. Naik lagi goda, cubit-cubitan, senggol-senggolan, ya Bu ya. Digodah, naik lagi lagu dari mulanya biasa-biasa saja, cubit-cubitan, senggol-senggolan. Digodah oleh lagu Pepi Pera, kamu pilih yang mana? Atas, ya nek? Kamu suka yang mana? Kalau saya punya usul yang tengah-tengah saja, itu lagu. Ayo renungkan itu. Kalau lagu saja sudah ngomong, bukan lagi bernuansa Islam, bukan lagi lagu-lagu seni kita mendidik anak kita supaya dekat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah kamu pilih yang mana, atas, kamu pilih yang mana, bawah, kalau punya usul yang tengah-tengah saja, ujungnya tergoda oleh iklan minyak kayu putih. Buat anak kok coba-coba. Kalau sudah seperti itu, hamil sebelum memasuki ambang pintu pernikahan. Coba renungkan itu. Ya. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, seorang ibu yang syarat masuk surga, wa hafizat farjaha, seorang istri yang selalu menjaga kehormatan dan menutup hijab yang ada pada dirinya. Ustadz, bagaimana cara kita menutup aurat? Pertama, kalau ibu memakai baju harus longgar, jangan ke. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak transparan, artinya baju itu tebal, jangan tipis seperti baju tidur. Baju apa, Bu? Baju tidur. Longgar dan tidak tipis. Dan yang ketiga, menutup semua aurat kecuali muka dan telapak tangan. Itu pakaian yang harus ibu pakai. Wanita yang selalu menjaga kehormatannya. Sudah keberapa? 3. Yang keempat, syarat seorang wanita yang masuk surga, kata Nabi, atau zaujaha, seorang istri yang patuh dan taat kepada suami sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Surga ibu terletak pada ridho dan ketaatan seorang suami. Bu ya, masih punya suami tidak? Masih tidak? Seorang istri yang patuh dan taat kepada suami sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, artinya apa?
kalau suami kita mengajarkan pendidikan bertentangan dengan ajaran agama, boleh seorang istri untuk tidak patuh dan taat. Misalkan suami panggil istrinya, "Bu, tolong ke warung, kalau masih punya uang beli togel situ." Boleh. Atau beli minum-minuman keras di warung, boleh. Kita tidak patuh dan taat kepada suami kita. Makanya hidup itu apapun yang terjadi harus selalu bersyukur. Harus apa, Bu? Ibu kalau punya anak 3, kalau ibu dikasih oleh Allah anak 3, 1 anak soleh, 2 tukang berjudi, 3 tukang narkoba, mana yang 3 ini yang ibu sayang? Soleh, yakin? Yang sebelah situ mana yang ibu sayang kalau punya anak 3? 1 soleh atau alim, 2 tukang narkoba, 3 tukang berjudi. Mana yang ibu sayang? Yang soleh. Ibu yang sebelah sini? Sayang gale. Yang sebelah sini sayang gale, yang di depan soleh, yang sebelah kiri soleh. Catat, buka Quran surat Al-Hadid ayat 22. Saya gambarkan seperti ini. Ma asobah mim musibatin fil ardi wala fi anfusakum. Apa bencana yang terjadi di bumi dan menimpa diri manusia? Ini arti takdir. Artinya segala sesuatu yang terjadi di bumi dan di langit dan menimpa manusia, illa fi kitab. Takdir kita itu telah Allah tentukan min qabli an nabra'aha. Jauh sebelum kita lahir ke dunia ini telah Allah tentukan takdir kita. Ya Bu ya. Artinya seperti ini, ketika ibu dikasih anak 3, pertama kita dikasih anak yang soleh, anak yang alim, sesungguhnya Allah menguji diri kita, bersyukur apa tidak di situ. Ya. Ketika Allah kasih anak kita tukang narkoba, tukang berjudi, kapan malam keluyuran, kapan siang tidur, tidak pernah ibadah, sesungguhnya Allah menguji iman ibu. Sabar, ikhlas tidakkah di situ? Itu letaknya. Ya Bu ya. Kalau kita dikasih anak yang baik, anak yang soleh dan solehah, artinya Allah menguji kita, bersyukur apa tidak. Ya deh. Ketika dikasih anak yang tukang judi, tukang narkoba, tukang berbuat maksiat, Allah uji kita, sabar, ikhlas tidakkah kita di situ? Itu letaknya. Paham apa tidak? Paham apa tidak? Belum bertuk depan pintu, mata mulai ngantuk, kopi kita memang belum metu. Nah, itu renungan saja. Ya. Lah aku tanya lagi ke ibu. Ibu punya suami, makan nak lemak, begawe dak galak, kapan siang tidur terus. Ibu bersyukur apa tidak? Bersyukur apa tidak? Bersyukur apa tidak? Yakin? Nah, kita kembalikan kepada Al-Hadid ayat 22 tadi. Ma asobah mim musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Semua bencana yang terjadi di langit dan di bumi dan semua bencana yang menimpa manusia, illa fi kitab, takdir kita telah Allah tentukan. Betul apa tidak? Ya, artinya apa? Min qabli an nabra'aha, sebelum kita lahir takdir kita itu telah Allah tentukan. Kalau ibu takdirnya menikah dengan seorang suami jadi presiden, sudah takdir.
Ya Bu ya. Kalau kita bersuamikan sebagai seorang yang camat, itu sudah takdir. Kalau kita bersuami sebagai seorang pedagang, itu semuanya telah takdir. Betul apa tidak? Aku tanya lagi. Punya suami, makan lemak, begawe dak galak, kapan siang tidur terus. Bersyukur apa tidak? Bersyukur. Sudah takdir. Artinya kalau sudah takdir, wa huwa ala kulli syai'in segala sesuatu Allah telah tentukan takdirnya. Jadi kita tetap harus bersyukur. Bagaimana ungkapan kita menjadi orang yang bersyukur? Bersyukur. Ya. Maksudnya seperti ini. Itu telah terjadi. Tinggal dijawab seperti ini, kata kita orang yang beriman. Ya Allah, saya bersyukur punya suami, makan nak lemak, begawe dak galak. Kapan siang tidur terus di rumah, ada yang jaga rumah. Jadi kita sebagai orang yang beriman, apapun yang telah terjadi di dalam hidup kita adalah kuasa kehendak Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa atas takdir semua manusia. Rezeki takdir bukan? Jodoh takdir bukan? Jadi kalau sesuatu yang telah Allah kasih, maka kita patut untuk menjadi seorang hamba abdan syakura, hamba yang selalu pandai bersyukur. Banyak nikmat yang Allah kasih ke kita ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa tadi ciri wanita yang masuk surga? Pertama apa? Wanita yang menjaga sholat. Yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, menjaga aurat. Yang keempat, taat kepada. Kalau empat ini ibu miliki, pertama kata Rasul, wanita yang masuk surga, iza sholatil mar'atu khamsaha, wanita yang selalu menjaga sholat. Ibu sholat apa tidak? Sudah berapa? 1. Yang kedua, wasomat saroha, seorang ibu yang selalu berpuasa di bulan Ramadan. Ibu puasa apa tidak? Sudah berapa? 2. Yang ketiga, wahafizat farjaha, wanita yang selalu menjaga kehormatan dirinya dengan memakai hijab. Ibu pakai jilbab apa tidak? Sudah berapa? Berapa? 3. Yang keempat, ata'at zaujaha, istri yang patuh dan taat kepada suami. Ibu patuh apa tidak? Patuh apa tidak? Insyaallah. Yang 4 ini yang sulit. Betul apa tidak? Yang 4 itu sulit. Ya Pak Kiai ya. Makanya istilah anak muda itu seperti ini, Bu. Istilah anak muda itu seperti ini. Kalau suami kerja, istri belanja. Kalau suami nganggur, istri kabur. Betul. Makanya yang 4 ini sangat berat, Bu. Walaupun kelihatannya sepele. Wanita yang selalu patuh dan taat kepada suami, berat. Mudah apa tidak? Mudah apa tidak? Berat.
kalau 4 ini ibu miliki, kata Rasul, fadkhulil jannata min ayyibab. Silakan ibu masuk surga dari pintu mana yang ibu suka. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pertemuan pertama yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bu, ya. Buat nanti kita diskusi, silakan tanya jawab ya. Nanti buat WA group, masukkan nomor saya, nanti aku kirim supaya kita dapat informasi. Saya punya cita-cita pelan-pelan, satu desa satu majelis, satu desa satu majelis. Nanti ketika sudah beberapa desa punya satu majelis, 1 bulan 1 kali undang seluruh masjid di tempat mana kita bermajelis. Sekali lagi saya sampaikan, setiap hari Senin sampai Kamis saya terbuka kapan ibu mau. Siapa yang cepat mengatur jadwal, itulah yang saya terima pertama. Ya. Sampai di sini ada yang tanyakan ibu, silakan. Sekolah tak lewat, ini tak lewat doi. Kalau kita sholat terlewat, waktu yang terlewat, artinya kita meninggalkan sholat bukan karena disengaja, karena lupa. Lalai dengan lupa itu beda. Kalau lalai artinya kita disibukkan dengan urusan dunia. Tapi kalau lupa itu penyakit manusia. Betul apa tidak? Ya. Kalau terlambat atau terlewat sehingga sholat kita tertinggal, maka harus dikodok pada hari yang lainnya. Ya. Kodok saja. Misalnya ibu hari ini sholat zuhur ketinggalan, ya kan? Sudah lewat waktu. Ya. Sedangkan untuk melakukan sholat jamak tidak mencukupi syarat karena kita tidak berdalam perjalanan. Kodok besok. Besok di waktu zuhur ibu sholat yang wajib dulu, yang sholat hari ini, baru selesai sholat zuhur itu kerjakan sholat yang kemarin. Ya. Kodok itu artinya mengganti atau membayar. Bahasa kitanya, kalau sholat zuhur yang tertinggal hari ini, besok sholat zuhur 2 kali. Itu ya. Yang sekali sholat yang hari ini, yang keduanya kita membayar yang tinggal kemarin. Ya Allah, saya sholat zuhur hari ini mengkodok yang kemarin. Sudah, jadilah. Ya Bu ya. Ya. Yang lain, silakan Ibu. Anak-anak. Ya. Ya. Wajib melaksanakan ibadah dalam ilmu fikih, tingkatan kita itu dibagi 3 ini. Pertama, harus dipahami. Ketika kita baru lahir sampai usia 10 tahun itu dinamakan masa mumayyiz. Artinya seorang anak begitu lahir sampai usia 10 tahun, kewajiban orang tua untuk selalu mendidik dan mengingatkan. Makanya hadis Rasul tadi menjelaskan, kalau anak meninggalkan sholat, pukul saat berusia 10 tahun. Ini kewajiban seorang anak, seorang ibu.
usia 10 tahun, kalau dia perempuan sampai datang bulan pertama, kalau laki-laki sampai dia bermimpi pertama dari usia 10 tahun. Ini dinamakan baligh. Sudah ada perintah untuk melaksanakan sholat. Sudah ada perintah. Kalau ditinggalkan sudah berdosa. Kewajiban orang tua sudah mulai gugur di sini. Nah, seorang wanita yang sudah sampai di halangan pertama sampai usia wafat itu dinamakan baligh berakal. Seorang laki-laki ketika dia sudah datang mimpi pertama sampai dia wafat juga dinamakan baligh berakal. Kalau sudah tingkatan kita sejak ibu halangan pertama sampai hari ini sampai wafat, itu masuk dalam kelompok baligh berakal. Tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Ibu baligh apa belum? Baligh apa belum? Ya. Nah, itu syarat ibadah, Nek. Kalau pertanyaan nenek tadi, anak kecil-kecil kan? Ya, kucung-kucung. Artinya untuk syarat ibadah masuk tidak dalam 3 hukum fikih tadi? Ya kan? 10 tahun ke bawah kah? Atau dia sudah berhalangan kemudian sampai usia saat ini? Kalau dia sudah masuk hukum Islam, wajib untuk sholat berjamaah. Itu secara hukum. Kemudian syarat menjadi imam. Nah, ini perhatikan, Pak. Syarat jadi imam. Di dalam ilmu fikih, syarat menjadi imam, perhatikan. Pertama, orang yang berhak jadi imam pertama a'lamuhum. Orang yang lebih tahu, orang yang lebih alim tentang pendidikan dan pengetahuan agama. Orang yang lebih Kalau ada 2 orang alimnya sama nih. Siapa yang berhak jadi imam? Absahuhum, cari bacaannya yang lebih fasih. Ini syarat kedua nih. Ustadz, alimnya sama, fasihnya sama, sama-sama qori kalau. Alimnya sama, fasihnya sama. Ada 2 orang, siapa yang berhak jadi imam? Ini. Ya. Yang ketiga, aksiru sinnan, cari usianya yang lebih tua. Itu nomor 3 nih. Ya. Nah, kita balik lagi. Alimnya sama, fasihnya sama, lahirnya bareng. Akhirnya bareng. Siapa yang berhak jadi imam? Awaluhum hijratan. Cari siapa seorang yang pertama kali ditokohkan atau pertama kali datang hijrah di kampung itu. Ya. Jelas ini? Pertama orang yang alim, kedua orang yang lebih fasih, ketiga orang yang lebih tua, dan yang keempat orang yang dituahkan di situ. Nah, itulah urutan dalam ilmu fikih. Nah, kita kadang-kadang terbalik, Bu. Yang berhak jadi imam yang tua, padahal belum tentu berilmu dan belum tentu fasih bacaannya. Ya. Banyak. Makanya generasi itu ada 3, Bu. Pertama ada generasi penerus, yang kedua ada generasi kader terus, yang ketiga ada generasi terus menerus. Nah, yang susah ini ketemu generasi yang ketiga ini, Bu. Generasi terus menerus. Jadi pengurus masjid tidak pernah mau berganti, jadi imam tidak pernah mau berganti, tidak ada kader. Generasi terus menerus, tidak mengkader. Padahal kita yang tua ini ibarat sebuah pohon, semakin tinggi semakin tua, melindungi yang ada di bawah. Jadi ajarkan. Makanya kalau ada yang muda, alim, bacaannya fasih, didik mereka jadi imam. Kita yang tua, yang sudah senior, di belakang.
dengar, kalau salah kita benari, gitu kan? Itu fungsinya. Jangan dicaci. Kalau dia tidak galak lagi dia masuk ke masjid, tidak galak lagi. Itu. Ada berapa generasi tadi? Ada 3. Pertama ada generasi penerus. Generasi penerus ini kalau yang tua mengkadernya, ya. Yang kedua ada generasi kader terus, dibayang-bayangi terus, tidak pernah dikasih kesempatan. Nah ya. Dan yang ketiga generasi terus menerus. Nah ini yang payan. Kalau belum mati tidak galak berganti yang model main ini. Ya, itu tadi urutan tentang imam tadi. Kalau dia cukup 4 ini atau dia sudah masuk kategori balik berakal, tinggal kita lihat saja. Berhak dia menjadi seorang imam. Yang lain ibu silakan. Ya. Apa? Siapa? Korban dulu mereka. Korban dulu belum mereka. Korban dengan hakikah itu bentuk ibadah yang terpisah. Walaupun seringkali opini kita mendengar kita tidak bisa akikah kalau belum berkorban, atau belum bisa berkorban kalau belum akikah, terpisah. Ya. Kalau akikah, setiap bayi yang lahir ke dunia ini maka dalam keadaan tergadai, dan orang tua harus menebusnya, namanya tergadai. Jadi semua bayi yang lahir ke dunia ini dalam bentuk tergadai. Apa kewajiban orang tua untuk menebusnya kalau dia tergadai? Pertama, akikahkan. Kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan 1 ekor kambing. Kapan kita akikah? Pertama, di hari ke-7. Tidak mampu hari ke-7, hari ke-14. Tidak mampu hari ke-14, hari ke-21. Itu sunnahnya. Kalau belum 21, silakan nanti lewat. Saat kita punya rezeki baru kita bayar. Itu dalam konteks hukum. Fikih itu seperti ini. Tidak bisa kambing, ya, seekor ayam. Tidak bisa seekor ayam ceplok telur, sudah cukup. Ya. Ya. Jadi akikah itu dalam bentuk dia hukumnya wajib, tapi tidak ada pengecualian. Kalau kita tidak mampu jangan dipaksa. Tidak mampu kambing, bahasanya kita tuh mampu ayam. Tidak mampu ayam, ceplok telur, cukup. Nah, kita pisahkan ya. Kita bahas dulu ya. Ini akikah, kewajiban orang tua mengakikah. Setelah mengakikah, kewajiban orang tua memotong rambut. Makanya kalau kita acara apa? Marhaban, memotong rambut. Nah ini tolong ibu pahami memotong rambut. Mencukur rambut bayi. Mencukur rambut bayi itu, perhatikan. Secara hukum Islam, setelah dicukur walaupun cuma sedikit, habis itu dicukur habis. Kemudian ditimbang berat rambut itu, dikalikan dengan berat nilai rupiah, kalikan dengan emas. Misalnya beratnya sekian, dirupiahkan dengan nilai emas, dapat duit sekian. Duitnya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Panti asuhan, yatim piatu, orang-orang miskin. Nah, kita kadang tidak paham di situ. Habis dicukur sudah, ya. Itu kewajiban orang tua yang kedua. Yang ketiga, kewajiban orang tua setelah anak lahir, wa yusammah, berikan nama yang baik kepada anak. Nama yang baik. Kita ini kadang-kadang memberi nama ini sesuai dengan pengetahuan.
Kalau orang tuanya rajin ke masjid, rajin dekat dengan orang soleh, lahir anak laki-laki dikasih nama Abdullah, Ar-Rahman, ya, Al-Hasan, Muhammad, Ibrahim. Itu nama yang baik. Kalau dia perempuan, Siti Fatimah, Khadijah, Khairun Nisa, itu nama-nama yang baik. Tergantung pengetahuan orang tua. Saya waktu tugas di Oki, karena pengetahuan orang-orang kita di Oki ini kan tinggal di pesisir sungai, jauh dari jangkauan teknologi TV dan sebagainya. Musim Upin Ipin, begitu anaknya lahir kembar kasih Upin dan Ipin nama anaknya, macam-macam. Ya Bu ya, pengetahuan. Atau ada contoh lagi, begitu menikah merantau tengah kebun, ya kan, tidak balik-balik di hutan. Yang terdengar hanya suara suara gareng, suara burung kicau di waktu pagi. Lahir anak laki-laki, bingung nak ngasih nama di tengah hutan, kasih nama Tarzan. Ada tidak? Lahir anak perempuan tengah hutan, bingung ngasih nama karena di tengah rimba, sudah kasih nama Rimbawati. Nah, kasih nama yang baik-baik. Ini tentang akikah. Kalau korban beda. Korban itu sejarah yang Allah tagih dengan ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya Bu ya. Asal mulanya Nabi Ibrahim. Suatu saat, singkat saja, insya Allah waktu masih cukup. Nabi Ibrahim berucap seperti ini. Nabi Ibrahim itu kan orang yang kaya dengan hewan ternak. Setiap tahun dia selalu berkorban hewan ternak. 300 onta, ya, 100 onta, 300 kerbau, sapi bahasa dalam sejarah Islam, 1000 kambing, itu setiap tahun. Tapi Nabi Ibrahim tidak punya anak. Ketika dia berkorban ribuan hewan ternak dikorbankan, karena Nabi Ibrahim ini manusia, diuji oleh Jibril. Jibril berkata kepada Ibrahim, mulia perbuatanmu Ibrahim. Apa jawab Ibrahim sebagai manusia? Sedikit nilai-nilai kesombongannya muncul. Jangankan hewan ternak, kalau saya punya anak akan kukorbankan kecintaanku kepada Allah. Itu sejarah, ya kan? Nah, ucapan itu ditagih oleh Allah. Ketika putranya Ismail menginjak usia anak-anak, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Nabi Ismail mulai menginjak usia anak-anak, ditagih ucapan itu pada malam 8, 9 atau 10 Zulhijjah sehingga pada hari raya Idul Adha. Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fangzur maza tara. Wahai anakku, aku bermimpi diperintahkan Allah untuk memotongmu. Itu sejarah, artinya ucapan Nabi Allah Ibrahim ditagih oleh Allah. Pisah Bu antara korban dengan akikah. Kalau korban itu bentuk ketaatan ketakwaan kita kepada Allah, kalau kita berakikah kewajiban orang tua terhadap anak. Pisah, ya, terpisah. Itu perumpamaan Pak, ya, maksudnya. Kalau ladak mampu nian kita akikah kambing, ya, ladak mampu nian. Contoh tadi, kita bahas lagi hadis tentang akikah tadi, ya. Kita mengakikah anak setelah lahir usia 7 hari. Tidak mampu 7 hari 14 hari. Tidak mampu 14 hari usia 21 hari. Tidak mampu nanti. Kalau laki-laki tadi cukup potong kambing 2, perempuan cukup kambing 1 dan mencukur rambut, kan? Tapi kalau sudah usia tua baru kita membayar akikah kita, yang tidak perlu dilakukan oleh ibu, cukur rambut. Tidak terbayar kakek ibu nyukur rambut. Karena harus dikalikan nilai emas. Bayi tadi begitu dicukur, timbang kalikan emas. Nah, ibu kalau rambutnya panjang sepanjang ini dicukur, ditimbang berapa banyak duitnya.
Dah ke depan aku tanya. Majelis ini terus kita lanjutkan apa tidak? Lanjut. Hari apa? Saya tunggu ya. Hari Selasa main lah. Setiap minggu sekali. 2 minggu sekali. Ya. 1 bulan 2 kali. Berarti kita ketemu lagi 2 minggu ke depan ya. Nanti setelah ini mungkin besok atau lusa aku silaturahmi sama Bapak. Ya, kita tulis data-datanya. Nah, dekat dari sini, dari kantor ke sini kan dekat, paling 10 menit. Ya. Aku tadi begitu masuk masjid ini sedih sebenarnya. Nyapu aku tadi nyapu. Nyapu. Ya. Dah, itu saja Ibu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatan dan undangannya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini tidak menjadikan pertemuan kita yang akhir. Tahabba billahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Jadilah kita sedua orang saudara yang diikat tali persaudaraan karena Allah, bersaudara karena Allah, dipisahkan karena Allah. Usikum wa iyya bi nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Allahumma inna nas'aluka salamatal din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin lana fi sakaratil maut wal najata min al-haq wa inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa atina wa'fu anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.